Hello guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Radio Film. Kali ini saya akan bahas film action yang panas banget. Ceritanya tentang seorang koki wanita yang lagi buka restoran bintang 5. Tapi tiba-tiba ada orang datang nagih hutang bawa senjata. Dan ternyata koki ini adalah mantan agen KGB. KGB itu agen intelijen Rusia yang profesinya ya bantai orang gitulah. Restorannya diserang, suaminya terancam mati, tapi dia bangkit. Bukan buat masak, tapi buat bantai para penjahat, pakai wajan dan panci. Gimana kisah seru dalam film ini? Penasaran kan? Untuk itu jangan sampai skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. He's tougher than he looks. Ceritanya dibuka pada malam peresmian restoran mewah milik Anna. Kita panggil aja Ningsih. Dan seperti dapur restoran bintang 5, pada malam pembukaan, suasananya benar-benar kayak pasar malam yang lagi kebakaran. Para staf berlari ke segala arah, kompor menyembur api, panci saling beradu, dan setiap hidangan harus keluar dalam kondisi sempurna tanpa gagal. Pokoknya kacau banget deh. Di tengah hiruk pikuk itu, berdirilah Ningsih, pemilik sekaligus kepala koki. Dia jadi pusat kendali seluruh kekacauan itu. Gak ada satupun yang berani macam-macam. Soalnya Ningsih ini gak pernah main-main sama pekerjaan. Kedisiplinan obsesifnya bikin dia masuk jajaran 5 koki terbaik senegara. Suaminya namanya Ray. Kita panggil aja dia Fajar. Bangga banget sampai suka pamer artikel koran tentang istrinya. Tapi Ningsih gak peduli sama ketenaran. Buat dia yang pantas bersinar itu masakan, bukan mukanya. Pas Fajar lagi ngomong panjang lebar di depan tamu, Ningsih malah balik lagi ke dapur tanpa mempedulikan suaminya yang sedang ngoceh. Sesampainya di dapur, dia nemuin kebakaran kecil. Untung udah bisa diatasi. Sementara itu, Fajar yang ditinggal pas lagi ngoceh rada tersinggung cuy. Malu-maluin banget, pidato setengah jalan ditinggal istri. Gak lama setelah itu, kepala pelayan datang bawa kabar buruk. Ada sekelompok tamu yang maksa minta meja. Padahal restoran lagi penuh. Fajar nyamperin. Ternyata yang datang adalah Miki. Kita panggil aja Dodot. Sebenarnya sih kenalan lama. Tapi kenalan lama yang bikin jantung berdebar kencang. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Pertemuan mereka gak hangat sama sekali. Dodot bawa satu orang bernama John. Kita panggil aja Jarwo. Mukanya sangar, badannya kekar. Ternyata Fajar punya hutang gede sama si Dodot. Dan malam itu mereka datang buat nagih. Waduh, Fajar ini kok bisa lupa? Hutang ya hutang dong. Fajar nyoba ngeredam situasi. Dia bilang malam ini penting banget buat istrinya. Dan dia janji bakal ketemu mereka besok buat nyelesain urusannya. Dodot pura-pura mikir, akhirnya setuju tuh. Tapi sebelum pergi, Dodot ngasih ancaman terselubung. Kurang lebih, dia bilang restoran ini bagus banget. Dan dia bakal sebel kalau suatu hari harus bakar tempat ini. Dan itu bakal terjadi kalau Fajar ingkar janji. Waduh, gendeng, ancaman level dewa ini cuy. Setelah Dodot pergi, malam pembukaan lanjut lancar jaya. Tamu-tamu pulang dengan puas. Ningsih ngerasa acara berjalan hampir sempurna. Dia nunggu Ningsih pulang bareng. Tapi Ningsih lagi terinspirasi. Pengen coba resep baru. Koki emang gak kenal waktu cuy. Sebelum mulai eksperimen, Ningsih minta si Mary, asistennya, kita panggil aja Sri, buat nganter Fajar ke mobil demi keamanan.
Ningsih dari awal udah curiga ada yang gak beres. Fajar keluar bareng Sri tanpa masalah. Tapi pas sampai di parkiran, mereka ketemu Dodot lagi. Dodot bilang hari esok yang dijanjiin udah tiba. Dodot nganggep jam 12 lewat 1 menit itu udah hari baru. Dia nagih utang saat itu juga. Gila, ginian mah namanya nyari alasan cuy. Fajar nyoba jelasin kalau maksudnya bukan tengah malam. Tapi Dodot gak tertarik debat. Dia cuma mau duitnya sekarang. Duit atau nyawa, pilih salah satu. Sri sadar dia dalam bahaya. Nyoba pergi diam-diam. Tapi keputusannya fatal. Jarwo ngeluarin bedil. Dan tiba-tiba menembak Sri sampai tewas seketika. Itu peringatan buat Fajar. Kalau nggak bayar hutang, dia dan seluruh pegawainya bakal nasibnya sama. Panik, Fajar ngaku kalau dia nggak punya uang itu. Nah loh, masalah ini. Dodot yang udah habis sabar mutusin buat ngelarin masalah dengan cara paling praktis. Dia nyuruh anak buahnya bakar restoran itu. Salah satu anak buah Dodot yang kelihatannya terlalu semangat bawa jerigen bensin masuk ke restoran. Kayak lagi isi bensin motor. Tapi ini restoran cuy. Dia mulai nyiram bensin ke seluruh penjuru. Lantai, meja, kursi, bahkan tanaman hias juga kena. Dia sempat lihat salah satu kompor masih nyala. Tapi dia cuekin. Dalam sekejap lampu pun padam. Ningsih muncul dari kegelapan dan mukul pakai wajan. Si anak buah langsung pingsan cuy. Bukan main-main, wajan teflon itu ternyata lebih mematikan dari pistol. Sambil nyingkirin Jarwo dan anak buah Dodot lainnya, dengan cara nyimpen mereka secara paksa di ruangan pendingin. Ningsih ambil telepon dan menghubungi Fajar. Tapi panggilan itu dijawablah sama si Dodot. Dodot ngasih tahu kalau Fajar lagi sama dia. Dodot yakin anak buahnya udah ngerampungin tugas. Dia kaget pas Ningsih bilang kalau Dodot perlu nyari anak buah baru. Soalnya 2 orang barunya baru aja dibunuh. Dodot lengah dengar itu. Fajar langsung manfaatin kesempatan buat kabur balik ke restoran. Lari kayak dikejar setan. Setibanya di restoran, Fajar akhirnya ngaku tuh. Semua yang selama ini dia sembunyiin. Bertahun-tahun lalu, dia dan Dodot pernah jadi rekan bisnis. Jadi, bertahun-tahun lalu, dia dan Dodot pernah jadi rekan bisnis. Tapi dia nggak tahu kapan harus berhenti. Istilah kerennya sih rakus cuy. Dia pertaruhkan segalanya dan kalah. Dodot terpaksa jual semua yang dia punya buat nutup utang itu. Di saat seharusnya dia berterima kasih, Fajar malah kabur. Sekarang Dodot balik nagih dan pembayaran bisa dalam bentuk uang atau nyawa. Ningsih jalan ke lemari pendingin. Kayak orang mau ambil bahan makanan. Tapi alih-alih bumbu dapur, dia ngambil senapan mesin. Resep baru nih, resep kematian. Di saat yang sama, dia akhirnya ngaku masa lalunya sebagai agen KGB ke Fajar. Tapi Fajar yang seharusnya fokus ke ancaman, kebakaran, dan para kriminal, malah ngabisin waktu ngeluh karena istrinya nggak pernah cerita masa lalu. Wes. Laki-laki emang gitu. Prioritasnya kadang suka salah cuy. Ningsih nyuekin keluhan itu. Dia maksa Fajar buat jelasin semua yang dia tahu tentang organisasinya Dodot. Karena informasi sekecil apapun bisa berguna. Mereka lagi dikelilingi bensin. Dan cuma butuh satu percikan kecil buat bikin dapur itu berubah jadi zona perang. Sementara di luar restoran, Dodot sadar situasinya mulai lepas kendali. Dia hubungi atasannya, namanya Don. Kita panggil aja Sugeng.
Percakapan mereka nggak berjalan baik. Sugeng marah, soalnya selain gagal nagih utang, Dodot juga kehilangan 2 anak buah. 2 orang gitu aja nggak bisa dijaga. Dodot cuma bisa diem, malu. Beberapa menit kemudian, Sugeng tiba di parkiran bareng belasan orang bersenjata. Dia hubungi Fajar dan kasih ultimatum, keluar buat negosiasi atau mati di tempat. Fajar keluar dan nyoba ngomong, seolah-olah kata-katanya bisa ngubah kenyataan. Dia bilang sabar, hutangnya belum bisa bayar. Ya jelas cuy, Sugeng gak terima. Buat dia cuma ada 2 pilihan, bayar atau mati. Anak buah Sugeng ngepung restoran dan siap nyerbu masuk. Tapi mereka gak sadar kalau Ningsih udah nunggu di dalam. Mereka sadar gak ada suara dari dalam restoran. Sepi, gak ada suara orang, gak ada suara gelas pecah, dan gak ada apa-apa. Itu pertanda buruk buat Sugeng, karena itu artinya anak buah Dodot itu gagal dan Ningsih masih hidup. Sepi itu gak pernah baik di film action cuy. Tapi Ningsih sadar dia gak bisa nanganin semua sendirian. Jumlah musuh terlalu banyak. Dia ngambil telepon dan hubungin Mimi. Kita panggil aja Rini. Seorang rekan lama dari KGB yang udah bertahun-tahun gak diajak ngobrol. Kurang lebih dia minta bantuan gitu cuy. Respon Rini antusias banget. Sampai hampir kebanyakan. Rini dan suaminya, Thomas, kita panggil aja Tono, yang udah mantan agen, langsung terima bantuan itu. Mereka bahkan sempat mikir buat bawa kedua putri mereka biar bisa ikut misi keluarga pertama sebagai pelatihan sejak dini. Gila. Emang keluarga agen mah beda. Anak umur 10 tahun malah diajak perang. Sementara itu, Dodot dan anak buahnya masih usaha nyari pendekatan baru. Ide terbaik yang mereka hasilkan cuma lempar molotov, tapi eksekusinya jauh dari kata baik. Salah satu anak buah Dodot gagal melempar dengan benar dan malah bakar diri sendiri. Bensin tumpah ke bajunya, lalu koreknya nyala. Pemandangan menyedihkan yang makin ngeyakinin Dodot kalau Ningsih bukan perempuan biasa. Anak buahnya tolol semua. Dodot nyuruh anak buahnya yang lain masuk. Harry, kita panggil aja dia Gugun, sang anak buah baru. Kelihatan ketakutan, tapi tetap harus nurut. Nah, pas Gugun melangkah masuk, Ningsih muncul dari kegelapan. Dia singkirin satu anak buah Dodot, lalu balik ngadep Gugun. Dalam kepanikan, Gugun ngambil keputusan paling masuk akal. Mohon belas kasihan. Tell me about Dom. Dom, he's in Aquarius. His birthday was 2 days ago. That's not what I want to know. Dia bilang, jangan bunuh dia. Dia cuma disuruh. Sambil panik, dia malah ngeluarin informasi penting. Fajar ternyata udah nyerahin surat kepemilikan restoran ke Sugeng. Rencananya adalah bakar restoran, ambil uang asuransi, dan ngelunasin hutang. Gila, suami sendiri ngancem properti istri cuy. Ningsih terpukul sama pengkhianatan suaminya itu. Tapi gak punya banyak waktu buat mikirin perasaan. Di saat yang sama, Ningsih itu sadar kenapa polisi gak pernah datang. Ternyata Sugeng naruh anak buahnya yang nyamar sebagai pekerja konstruksi buat nutup akses ke area itu. Mereka pakai rompi oranye, bawa rambu-rambu, dan mengalihkan setiap kendaraan yang mencoba mendekat. Modusnya kreatif juga, strateginya cukup efektif, setidaknya sampai Rini tiba.
Pas Rini dihentiin sama para penjaga, insting lamanya langsung sadar kalau orang-orang itu gak ada hubungannya tuh sama konstruksi. Rompi orangnya doang, tapi gak bawa alat kerja. Pas salah satu dari mereka lengah, Rini langsung buktiin dugaannya dengan cara yang paling brutal. You can loop back around. Satu penjaga langsung tumbang. Sementara itu, Tono memanjat ke gedung sebelah dengan semangat kayak Spiderman tapi buncit. Dia pengen nyoba senapan barunya. Dalam hitungan detik, dia ngelihat Gugun keluar dari restoran dalam keadaan hidup. Sesuatu yang gak diduga sama sekali. Karena biasanya Ningsih gak pernah ngelepas targetnya. Buat mastiin apa Ningsih beneran ngelepas dia, kedua putri Rini dikirim buat nakut-nakutin Gugun. Iya, anak kecil disuruh nangkep preman. Mereka nangkep Gugun tanpa banyak basa-basi. Habis itu, Rini langsung menginterogasinya. Karena sifat pengejutnya, Gugun ngungkapin semuanya dengan panik, termasuk lokasi persembunyiannya Sugeng yang ternyata di gudang belakang. Di sisi lain, Sugeng lagi ngumpul sama pasukannya. Dia mutusin ngasih Fajar satu kesempatan terakhir buat ngindarin pertumpahan darah. Kalau Fajar bisa meyakinkan Ningsih buat nyerah dan ngebiarin restoran dibakar, maka mereka semua bisa hidup, ngambil uang asuransi, dan mulai hidup baru jauh dari Sugeng. Fajar masuk ke restoran buat ngomong sama Ningsih, tapi Ningsih gak tertarik sama sekali. Fajar tetap maksa minta maaf dan ngungkap rahasia masa lalunya. Dia ngaku kalau sebelum kenal Ningsih, dia juga punya kehidupan gelap dan masa lalunya itu sekarang balik menghantui. Dan demi Ningsih, dia siap mati buat mertahanin restoran yang begitu berarti buat istrinya. Laki-laki kalau udah janji romantis biasanya besoknya lupa cuy. Beberapa menit kemudian pasukan Sugeng itu tiba, dipimpin oleh Rona, kita panggil aja Romlah. Mereka masuk ke restoran dan langsung sadar ada yang gak beres. Listrik mati, lantai ada genangan air. Salah satu dari mereka tewas kena setrum listrik. Seolah itu belum cukup, microwave di dapur meledak, bikin gangguan yang ngasih kesempatan Ningsih buat gerak dari tempat perlindungan. Dia langsung lepas tembakan. Pertempuran pindah ke area bar. Peluru berterbangan, gak karuan cuy. Fajar nyoba bantu, kasih perlindungan. Tapi nasib gak berpihak sama dia. Sebuah peluru kena kakinya. Dia jatuh, mereka berdua saling tatap. Peluru habis, gak ada tempat buat lari. Ningsih sebenarnya bisa kabur. Tapi dia bukan tipe orang yang ninggalin suaminya. Meskipun suaminya suka ngutang. Pas semuanya kelihatan berakhir, kejutan datang cuy. Rini dan kedua putrinya muncul. Mereka habisin tuh semua musuh yang tersisa tanpa kesulitan. Romlah yang masih berusaha bangkit langsung dihabisi sama Tono dari kejauhan. Ningsih dan Fajar selamat, tapi suasana nggak sehangat yang diharapkan. Ningsih ngucapin makasih ke Rini, tapi langsung lihat sesuatu di tatapan rekannya itu. Sesuatu yang nunjukin ada urusan lama yang belum selesai. Rini akhirnya pun nagih. Dia ngingetin kalau bertahun-tahun lalu di misi yang lain, Ningsih itu hilang begitu aja di tengah misi dan ninggalin dia. Rini langsung menyerang Ningsih. Pertarungan pun terjadi. Well, now I kill you, sweetie. Keduanya sama-sama cepat, sama-sama mematikan.
Sama-sama luar biasa terampil, brutal, dan seimbang. Tapi akhirnya Rini berhasil ngalahin Ningsih dan nodongin senjata ke kepalanya. Dia bisa ngabisin saat itu juga, tapi dia milih sesuatu yang lebih menarik, minta restoran. Ningsih yang masih kesakitan cuma menerima syarat itu. Pertarungan usai, Rini senyum, Ningsih mesem, Fajar cuma bisa melongo. Beberapa menit kemudian, salah satu tentara bayaran yang terluka keluar dari restoran. Dia jalan pincang ke arah Sugeng dengan tubuh nyaris roboh. Sugeng mengira itu Romlah yang nyoba lapor, tapi dia keliru. Ternyata itu adalah Fajar yang nyamar cuy. Dan dia datang buat ngabisin pria yang udah berusaha bunuh istrinya. Di saat yang sama, Dodot yang masih punya harapan buat hidup nyoba kabur. Tapi Ningsih udah nunggu di luar. Tanpa ragu, dia ngabisin Dodot. Gedebak-gedebuk, akhirnya Dodot tewas dan malam penuh kekacauan itu pun berakhir. Setelah semuanya beres, Ningsih dan Fajar balik ke restoran yang sekarang penuh lubang peluru dan puing-puing. Film pun tamat sampai di situ. Pada akhirnya, film ini mengingatkan kita kalau masa lalu nggak pernah benar-benar hilang. Kalian bisa saja bangun hidup baru. Tapi keputusan buruk dan kebohongan yang kalian sembunyiin bisa balik hancurin segalanya. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.